Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita hari ini akan belajar tematik. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk ke tematik, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari, yaitu menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Yang kedua, penguraian cahaya. Ketiga, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Yang keempat, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Ya, hari kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Sekarang kita masuk ke muatan IPA, yaitu penguraian cahaya. Ayo ingat kembali, apa saja sih macam-macam sifat cahaya? Selain 4 sifat cahaya yang telah kita pelajari, cahaya juga memiliki sifat yang dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah contohnya yaitu pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, ini dia ada contohnya yaitu cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Ya, ini contoh yang kedua yaitu ada pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air, percikan air terjun. Ya, ini contohnya. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Langkah yang pertama yaitu perhatikan judul teksnya. Kedua, bacalah teks dengan sesama. Ketiga, menemukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Ya, kita masuk lagi ke pembelajaran PPKN. Sikap yang sesuai dengan makna sila Pancasila keempat, ya. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, ini yang ke-1, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Lalu ada sikap yang belum sesuai dengan sila keempat, ya. Sila keempat Pancasila. Yang pertama, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas.
Kedua, saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Ketiga, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Ya, ini masih lanjut ya. Lanjut yang tadi, sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang keempat, ini lapang dada, menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Keenam, memutuskan sesuatu secara demokratis. Yang sebelahnya lagi ini sikap yang belum sesuai dengan sila Pancasila keempat. Ini yang keempat, melanggar peraturan yang telah dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Kelima, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Keenam, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga. Ya, ini tugas kalian mengerjakan buku pena halaman 83 dan 84. Jangan lupa tulisannya rapi ya anak-anak, pakai pulpen ya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.